Halo Sobat Miniatur, baik jet tempur AS dan Rusia seringkali menjadi ejekan satu sama lain. Jet tempur AS, terutama F-35 seringkali mengalami insiden kecelakaan baik di darat dan di laut. Berita tentang jet tempur kedua negara tersebut menyebar begitu cepat. Namun, mengapa berita tentang jet tempur China jarang sekali mengalami crash ataupun insiden kecelakaan? Karena ditutupi, Bang. Yang bener Tir, jangan mengada-ngada ya. Bener, Bang. 我在北京。 Ya, baru-baru ini dikabarkan sebuah jet tempur berbasis kapal induk China Shenyang J-15 yang dijuluki sebagai Flying Shark mengalami insiden kecelakaan. Jet tempur tersebut terjun bebas ataupun mengalami mode bungee jumping sebelum akhirnya menghantam tanah dan terjadi ledakan besar. Detik-detik terakhir terlihat parasut mengembang yang mengindikasikan pilot milik Angkatan Laut China tersebut berhasil menarik kursi lontarnya. Dalam sebuah cuplikan video lain memperlihatkan pilot berhasil selamat dan mengalami kondisi tanpa cedera tengah dibantu warga. Dilansir dari media South China Morning Post, kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Maret jam 1.30 waktu setempat. Menurut beberapa postingan di X, insiden tersebut diperkirakan terjadi di area terbuka di kota Jialai, Kabupaten Linggau di Provinsi Hainan, Selatan China. Jet tempur tersebut diduga berasal dari Pusat Komando Teater Selatan Militer China. Diduga sedang melakukan pemantauan dan pengawasan di beberapa wilayah sensitif China, Laut China Selatan, dan wilayah perairan yang seringkali terjadi bentrokan antara kapal China dengan kapal Filipina. Pemerintah resmi China, terutama Kepala Angkatan Laut China, belum mengeluarkan pernyataan resmi dan bantahan resmi mengenai masalah tersebut. Namun, salah seorang perekam yang berada di tempat kejadian memposting untuk pertama kalinya di platform Red Note atau semacam Instagram namun versi China. Beberapa jam setelah diupload, postingan tersebut menghilang. Orang yang upload hilang juga kah, Bang? Coba tanya Koko Xi Jinping, Tir. 我在北京。 Hal tersebut mengindikasikan pemerintah China cenderung menutupi insiden sensitif termasuk jatuhnya salah satu jet tempur angkatan lautnya. Shenyang J-15 sendiri merupakan jet tempur generasi 4,5 China berbasis kapal induk, bermesin ganda, tahan segala cuaca yang dikembangkan oleh Shenyang Aircraft Corporation. Jet tempur ini merupakan versi copy paste daripada jet tempur Sukhoi Su-33 milik Rusia. J-15 memiliki nama pelaporan NATO Feisha Bukan Ageisha ya? atau Flanker S2. Shenyang J-15 berasal dari TK-10K3, yakni sebuah prototipe Su-33 yang belum selesai. Pada tahun 2001, Shenyang Aircraft Corporation membeli prototipe tersebut dari Ukraina. Kemudian secara cepat dibedah, dipelajari dan direkayasa ulang untuk mengembangkan jet tempur berbasis kapal induk secara mandiri. Pada awalnya, China terus berupaya untuk mengakuisisi jet tempur Sukhoi Su-33 dari Rusia. Namun, digagalkan hingga tahun 2006. Karena hal tersebut dan mungkin kesal, China mengembangkan jet tempur versi angkatan lautnya yang diberi nama Shenyang J-11B. Dan didasarkan pada Sukhoi Su-27SK versi lisensi dari Rusia. Pada saat pengembangan, China tidak memberitahu Rusia sedikit pun, sehingga China dianggap melanggar perjanjian hak kekayaan intelektual dengan Rusia. Karena hal tersebut, pada tahun 2006 secara resmi China memulai program J-15 yang didasarkan dari prototipe Su-33 yang diperoleh dari Ukraina dan bukan Rusia. Shenyang Aircraft Corporation memberi kode Flying Shark untuk program J-15 tersebut. Secara cepat, China melakukan rekayasa ulang
yang didasarkan pada Shenyang J11, T10K3 dan evaluasi sendiri dari ilmuwan China. Sebagian besar perangkat avionik pesawat tersebut bergantung pada buatan dalam negeri. Namun, prototipe pertama tersebut diyakini menggunakan mesin turbofan Saturn AL-31 buatan Rusia. Secara cepat, hanya dalam waktu 3 tahun saja, setelah program dimulai pada tahun 2006, prototipe J-15 melakukan penerbangan perdana pada tanggal 31 Agustus 2009. Kemudian, pada tahun 2010, pesawat tersebut pertama kali melakukan uji terbang dari Skyjam berbasis darat. Kemudian pada tahun 2012, untuk pertama kalinya J-15 berhasil lepas landas dan pendaratan dari kapal induk Liaoning, yakni sebuah kapal induk operasional pertama negara itu. Seperti jet tempur berbasis kapal induk lainnya, J-15 diperkuat secara struktural, landing gear yang diperkuat, dan penambahan pengait ekor pada bagian belakang. J-15 menggabungkan lebih banyak bahan komposit dibandingkan dengan Sukhoi Su-33 milik Rusia. Untuk mengurangi berat, meningkatkan aerodinamis dan kecepatan pendaratan yang lebih rendah daripada Su-33 milik Rusia. Media China menggambarkan jet tempur ini sebanding dan sebagai saingan utama daripada jet tempur F-18 Hornet dan jet tempur F-18 Super Hornet milik AS, dan tiruannya sendiri Sukhoi Su-33 milik Rusia. Menurut media China, beberapa varian dan peningkatan J-15 dibangun. Salah satu varian tercanggih adalah varian J-15T, yang diperkirakan akan mampu beroperasi dari kapal induk Fujian, menggunakan avionik jet tempur generasi kelima, radar AESA, lapisan siluman, dan kemampuan tempur yang lebih baik. Secara spesifikasi, J-15 memiliki ukuran yang cukup besar. J-15 memiliki panjang 22,28 meter, bentang sayap 14,7 meter, dan bisa ditekuk selama penyimpanan 7,4 meter, dan memiliki bobot lepas landas maksimum 32,5 ton. Varian awal J-15 diketahui menggunakan mesin turbofan Saturn AL-31 buatan Rusia. Namun, kini ditingkatkan menjadi mesin WS-10B produksi dalam negeri sendiri. Jet tempur ini memiliki varian kursi tunggal dan kursi ganda. J-15 mampu dibelayar hingga kecepatan maksimum 2.300 km per jam. Selain itu, ia mampu terbang pada ketinggian maksimum 17 km dan jangkauan operasional maksimum 3.000 km. J-15 kompatibel dengan berbagai rudal yang digunakan oleh Angkatan Udara China saat ini. Sampai saat video ini dibuat, diperkirakan 60 unit J-15 berbagai varian telah dibangun. Namun, tahukah kalian, pada saat beberapa kali pengujian, menurut Zhang Honghe, Letnan Jenderal Angkatan Udara China, J-15 beberapa kali menunjukkan hasil yang kurang memuaskan. Pada bulan Juli 2018, melaporkan pengganti untuk J-15 berbasis kapal induk sedang dikembangkan. Faktanya, meskipun media China jarang sekali mengeluarkan pernyataan resmi, J-15 seringkali bermasalah dan mengalami kecelakaan yang disebabkan oleh kegagalan mekanis. Pada tahun 2016, J-15 China dikabarkan meniru mode kapal selam dari F-35 setelah mengalami kegagalan sistem kontrol selama penerbangan. Kemudian pada tahun 2017, J-15 mengalami kebakaran setelah salah satu mesinnya tertabrak burung. Burung apa, Bang? Burungmu. Dan baru-baru ini, pada tanggal 15 Maret, J-15 China terjun bebas di dekat kota Jialai, Provinsi Hainan, Selatan China. Tidak jelas apa penyebab jatuhnya dan dikabarkan masih dalam penyelidikan lebih lanjut. Diperkirakan terjadi 4 insiden kecelakaan fatal yang menimpa J-15 milik China, namun berusaha ditutupi oleh pemerintah China. Jumlah pasti kecelakaan J-15 tidak diketahui, dan hanya pemerintah China dan kakek Mao Zedong yang tahu akan hal itu. Ternyata F-35 dan Su-57 enggak buruk-buruk amat, Bang. Terima kasih sudah menonton video ini, dan seperti biasa, tutupi anumu. Anu apa, Bang? Kesalahanmu, Tir. Salam Dongfeng Mengsi.